العفو. أنا أسمع فقط ما تقرأ وتشرح. نعم. تفضل. القول في رافع المبتدأ والخبر. ومباشرة ترجمه مباشرة. Al-qaul mungkin maksudnya pendapat ulama Barakallahu fiik. pada rafi'il mubtada wal khabar. Rafi itu yang merofakkan mubtada dan khabar. Yaqulu Ibnu Malik wa rafa'u mubtada'a bil ibtida' kadzalika raf'ul khabari bil mubtada'. لا. Wa rafa'ul mubtada'a bil ibtida' ورفعوا مبتدأ بالابتداء. wa rafa'ul mubtada'a bil ibtida' kadzaka raf'ul khabari قرأت bil mubtada'. كذلك. لا كذاك لأن هذا مطابق للوزن الشعري. بحر رجز. يلا كذاك رفع Kadzaka raf'u khabarin bil mubtada'. Barakallah. Yalla. Rafa'nya mubtada dengan letak di awal. لا. Warafa'u yang merofakkan mubtada. لا. ورفعوا. Rafa'u. الفاعل من الفاعل؟ Kalau mubtada maf'ul bih. لا الفاعل من رفعوا من الفاعل من كلمة رفعوا الضمير في رفعوا أي ضمير؟ Dhamir hub. يعود إلى apa ya? maknanya aja apa maknanya dulu? Rafa'u rafa itu rafa. Nah, mereka merafa'kan. Ay nahwiyuna. Hakata. Ya? Oh. Ya kan? Mereka merofakkan mubtada dengan letak di awal. Begitu juga rofaknya khobar karena mubtada. Falau nazarna ila qauli Ibnu Malik najidu annahu yadhhabu madhhaba Sibawayh wa jumhuril basriyina. Jika kita memperhatikan kepada pendapat Ibnu Malik, kita akan mendapati bahwa beliau mengikuti mazhab Sibawayh dan jumhur ulama Basrah. Haitsu yarawna annal mubtada'a marfu'un bil ibtida' wa anna khabara marfu'un bil mubtada'. Di mana mereka itu berpendapat bahwasanya mubtada itu marfu dengan ibtida dan khabar itu marfu karena mubtada. Dan lahzah. Idan ma qawlu Ibnu Malik? Ma qawlu Malik wa jumhur al-Basriyyin? Qauluhu annal mubtada'a marfu'un bil ibtida wa annal khabara marfu'un bil mubtada. Hadza ra'yu Ibnu Malik wa jumhur al-Basriyyin wa Sibawayh. Yalla. Istamir. Wa alaihi kembali ke mubtada wujudlah. Wa alaihi karenanya, hala wa sya'an, mungkin enggak ada kembalinya enggak masalah. Wa alaihi karenanya fal amilu fil mubtada'i maknawi. Oleh karena itu amil pada mubtada itu amil maknawi. Wa huwa kaunul ismu mujarradan. Mujarradan ini khabar. Kaunu apa? Kaunul ismu. Ma mau kayak apa ismu? Isim kana. Nah, mudhaf ilaih. Kaunul ismi. Oh. Kaun ini ayu ismin kaun. Isim mufrad. لا من ناحية صرفية أي اسم مصدر مفعول فاعل isim kana wujud lah. Nah benar, cuma kaun itu isim apa dalam saraf?
Oh, kaun itu masdar. Nah, kaunul ismi ya, mujarrad. Wa Hmm. kaunul ismi mujarradan anil awamilil lafziyyati ghairi sa'idati wa ma ashbahiha. Wama Bahiha. asbaha asbahi isim fi'il huruf. Iyalah. Wa ma ashbahaha. Barakallahu fi. Ma makna al-ma'nawi? Ma'nawi itu bukan lafaz. Ya, bukan lafzi. Nah, dijelaskan wahwa apa tuh? Dia adalah bentuk isim yang mujarrad dari Nah, wahwa amil-amil apa? lafziyah. Wahwa itu ma makna wahwa itu? Ya'udu ila. Yaudu ilal mubtada. Oke. Ila Berarti eh, ila eh, ila amil lafzil ma'nawi. oke. Kembali kepada Amil. berarti wahwa amil itu adalah isim, kondisi isim yang mujarrad dan anil. Benar? Jadi Hah? atau mubtada. Berarti begini, wahwa berarti mubtada adalah kaum isim mujarrad dan anil lafzah. Benar? Hmm. Yakin? Mutaakid? Sakit. Al-a itu ila akrab. Ma huwa akrab? Al-kalimah qabla huwa. Mubtada. Oke. Mungkin maknawi? Oh, sejualah. Jadi maknawi itu apa? Jadi ini menjelaskan maknawi. Wahwa wal maknawi itu kaunul ismi mujarradan anil awamil lafziyah ghairi zaidati wa ma ashbahaha. Jadi itu maknawi. Yang dimaksud dan maknawi. Jadi lanjut. وهو الكون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. وح احترز Wahturiza. واحترز di 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 apa ya, dibatasi. Ya. Wahturiza bi ghairi zaidatin, misal dibatasi dengan selain zaidah, seperti contoh Itu kan ada kata ghair bihas zaidah, awamil ghair zaidah. Apa maksud ghair zaidah di situ? Ini sudah sebenarnya. Lanjut. bihasbika dirhamun fa bihasbika mubtada wa huwa mujarradun 'anil awamil lafziyyati ghairi zaidah walam yatajarrud yatajarrad 'aniz zaidah. Bihasbika birhamun, bihasbika itu mubtada, dia itu mujarad dari awamil lafziyah yang bukan zaidah dan tidak mujarad dari zaidah. Mafhum? Ada. Jadi buku ini mungkin gini, Ustaz Khair Abdullah. Allah alam. Tapi ada beberapa catatan di buku-buku ini. Saya lihat di buku Mukarrani teman-teman ini ada coretan-coretan yang mungkin ada kesalahan-kesalahan. Yang jelas pemahamannya gimana tuh pemahamannya? Ini aneh, Bang. Nah, aneh kan? Katanya kan di Coba kita kembali ke atas mubtada'nya dulu. Wahwa kaunul ismi bahwa kaunul ismi mujarradan 'anil awamil lafziyyati ghairi zaidati wa ma asbahaha. Stop dulu. Apa itu? Yang disebut maknawi itu apa? Bentuk isim yang mujarrad dari amil-amil lafziyah, bukan zaidah dan yang serupa dengannya. Itu apa tuh maksudnya? Mungkin maksudnya tuh contohnya seperti di hasbika itu kan mbaknya tuh harusnya mbaknya tuh zaidah. Nah, jadi begini. Sampai kata asbahaha itu yang dibahas itu apa? Sampai kata asbahaha itu apa yang dibahas? Pembahasan maknawi. Oke, op dulu ya, maknawi. Kan amil itu ada maknawi, ada Lafzi. kalau lafzi itu kan lafzi itu apa? Lafzi itu yang bentuknya lafaz. Lafzi itu nampak bentuknya.
Oh. Ya. Sekarang amil mubtada apa? Mubtada itu dia berada di depan. Al-ibtida, ya enggak? Hmm. Ya. Rafi'nya mubtada apa? Khabar apa? Atau amil khabar itu apa? Mubtada. Nah, mubtada itu kelihatan apa tidak? Kelihatan. Lafzi ma'nawi. Lafzi. Nah, kalau amil mubtada tadi maknawi kelihatan atau tidak? Tidak. Nah, tidak kan? Nah, yang dibahas itu berarti yang namanya maknawi itu tuh isim yang tidak ada, sederhananya ya, tidak ada kata sebelum isim itu. Ini terjemahan bebas saja. Dia pokoknya ketika amilnya itu adalah posisinya tadi di awal kalimat. Ya, posisinya di awal kalimat. Nah, ketika sudah sampai di situ ya. Nah, posisi di awal kalimat. Apabila ada kata di awal kalimat, seharusnya dia jadi mubtada atau tidak? Jadi Jadi mubtada. mubtada atau tidak? Jadi mubtada karena di awal kalimat. Nah, apabila ada kata sebelum mubtada. Oh, harusnya ada. Nah, sudah ya. Sesuai definisi ini, maka dia tidak jadi mubtada. Kecuali, maka itu kan anil awamil lebih selain huruf jar zaid. Berarti apa pemahamannya nih? Kalau huruf jar zaid di awal kalimat, maka itu apakah dia merusak kondisinya sebagai di awal kalimat atau tidak? Huruf jar zaid? Tidak. Tidak. Wa ma asbahaha merusak atau tidak juga? Tidak merusak. Hah? Tidak. Tidak juga. Nah, Ya. dua kan, Ya, berarti tidak. ada dua di sini yang boleh kata itu berada di awal kalimat. Sesudah kata itu ada kata, maka kata itu tetap menjadi Mubtada. oke, sudah paham ya. Kemudian baru wahtu riza bi ghairi zaid ini kayaknya situ wahtu riza bi zaidi. Ya lah kira-kira. Kalau pemahaman saya Allahu a'lam. Yang dimaksud dengan artinya dibatasi dengan kata zaid itu contoh bihasbika dirhamun. Nah, bihasbika tuh mubtada. Padahal dia seharusnya bukan mubtada karena posisinya di kata yang kedua, ya kan? Ada ba dulu. Nggih. Nah, Nggih. mubtadaun mujarradun amil lafziyah ghairaz zaidah. Awamil lafz ghairaz zaidah, selain zaidah. Itu kalau sampai situ bener lah sudah kira-kira. Jadi kemungkinan yang di atas tuh bi ghairiz zaidah mislu wa huwa mujarradun amil lafziyah ghairaz zaidah. Bener aja kayaknya. Nah, cuma yang kita masih bingung nih walam yatajarrad aniz zaidah. Itu bener lah. Lam yatajarrad tidak bermujarad dari zaidah. Pertama. Oke, kita lewati. Jelas pemahaman kita seperti itu ya. Lanjut. Fa'inna ad-dakhilata alaihi zaidah. Ba yang masuk itu adalah ba zaidah. Stop situ. Stop situ ihtiraz bi ghair zaidah. Terus. Wahturiza bi ma asbahaha. Nah, jadi begini Ustaz Khairul Abdah. Jadi nanti di sini tuh pasti dijelaskan Jadi ibaratakan itu ini menjelaskan tentang definisi amil maknawi tadi, ya tah? Yang dimaksud maknawi tadi kan kaunul ismi mujarradun an amil lafziyah ghair zaidah wa ma asbahaha. Yang dijelaskan pertama itu ghair zaidah. Yang selanjutnya wa ma asbahaha. Jadi dia penjelasan makna itu. Lanjut. Wahturiza bima asbahaha. Min misal rubba rajulin min misli rubba rajulin qaimun. Farajulun mubtada wa qaimun khobar. Yadullu ala dzalika raf'ul ma'tufu alaihi. Yadullu ala dzalika
raf'ul ma'tuf alaihi nahwu rubba rajulin qa'imun wa imra'atun. Mafhum? Dan dibatasi dan yang dimaksud dengan ma asbahaha contohnya rubba rajulin qa'imun. Rajulun itu mubtada, qa'im itu khobar. Khobar itu menunjukkan kepada ma'tuf alaih. Nahwu rubba rajulin. Itu paham? Nggak paham? Saya hanya menjelaskan yang nggak paham ya, yang paham tidak. Oke. Ashrah? Bisa jelaskan? Nggih. Belum paham ya? Oke. Sekarang saya tanya, ma asbahaha dan yang seumpamanya. Seumpamanya apa dulu itu? Seumpama dengan zaidah. Zaidah, oke. Mana situ yang seumpama zaidah dari contoh itu? Kata apa? Rubba. Oke, kata rubba. Rubba rajulin karimin. Berarti kalau zaidah tadi ba, kalau syibhu az-zaidah itu adalah rubba. Rubba rajulin qaimun. Nah, maka rubba itu tidak menggugurkan posisi rajulin sebagai mubtada. Ya. Ya kan? Nah, mahalnya itu mubtada. Lafzannya itu bolehlah dia majrur, ya kan? Rubba rajulin qaimun. Maka rajulin ini posisi i'rabnya adalah rafi'nya apa rafi'nya? Amilnya. Lafziyah. Ma'nawiyah. Apa namanya? Tidak. Al-ibtida. Padahal dia tidak di awal kalimat loh. Ya kan? Ada rubah di situ, tapi rubah ini disebut sebagai syibhuz zaid yang tidak menggugurkan posisinya, ya, posisi ibtida tadi. Qaimun, saya pikir sampai qaimun paham ya? Ya enggak kira-kira? Nggih. Yang enggak paham kan mulai wa yadullu ala dzalika itu kan? Nggih. Oke. Wa yadullu ala dzalika, apa buktinya kalau bahwasanya rajulin ini mubtada, apa buktinya? Masuk latihan belum? Oke. Apa maksudnya? Ya dulu ala dzalika raf'ul ma'tuf alaih. Jadi maksudnya tuh ketika ada yang diatofkan, maka atof itu rofa. Itu bukti bahwa dia itu mubtada. Seharusnya kalau dilihat kasat mata apa? Majrur. Ya, apa bacaannya? Rubba rajulin qaimun wa imra'atin. Nah, gitu. Tapi ternyata ketika diatapkan malah dia tidak jar, tetapi rofa, ya. Oke, mafhum ya. Lanjut. Wal 'amilu fil khabari lafzi. Oh, sudah. Tadi wal 'amilu fil mubtada berarti ma'nawi. Ya, lanjut. Wa huwa al-mubtada wa huwa madhhabu Sibawai. Benih, Pak. Itu ya makanya dari kitabnya mafhum lah. Lanjut. Al-amilu fihi ma ma'nawi. Amil hijau. Wa dhahaba qaumun ila annal amila fil mubtada'i wal khabari ibtida. Dan berpendapat suatu kaum bahwasanya amil mubtada dan khabar itu adalah ibtida. Wa alaihi, oleh karena itu fal amilu fihi ma ma'nawi. Amil dari mubtada dan khabar itu maknawi. Sampai di situ mafhum? Ini pendapat yang berbeda. Siap. Apa bentuknya? Mubtada dan khabar itu amilnya maknawi. Kedua-duanya mubtada maknawi. Berarti apa amilnya? Amilnya maknawi. Apa? Khabar apa amilnya? Tidak juga. Oh, barakallah. Lanjut. Nah, ini terus waqad du'afa. La. Du'afa. Barakallah. Du'afa.
Faqad dha'afa ba'dun nuhati hadzal ra'i. Sebagian dari ahli nahwu melemahkan pendapat ini. Wa hujjatahum, dan Wahud, melemahkan wahud, hujjah mereka. apa? Hujjatahum, Dalal, dan dalil mereka. wahujjah, Wa hujjatahum. mau ke Arab hujjah tak? Tahujjatu. Ya kan, mubtada kan ibtida dia. Wahujjatuhum. Oh iya, iya. Wa hujjatuhum annal ibtida'a amilun ma'nawi. Argumentasi mereka bahwasanya ibtida itu amil maknawi. Wal amilul maknawi dhaif. Dan amil maknawi itu lemah. Wal amil dhaif la yaqwa 'alal amali fil La la, ma'mulain. fi ma'mulaini. Mafhum? Dan amil yang lemah itu tidak kuat beramal pada dua makmul. Apa tuh Oh, dua makmul? Makmul itu apa sih? mubtada Makmulaini itu khobar. apa? Yang diamali Apa itu? mubtada Hah? khobar. Ya, mubtada khabar. Oke. Mubtada. Paham aja, itu gampang aja insya Allah. Lanjut. Oke. Waqila, dikatakan Ini pendapat yang annal keberapa nih? mubtada, dapat yang ketiga mungkin. Oke. Dikatakan bahwasanya annal mubtada marfu'un bil ibtida. Katakan bahwasanya mubtada itu marfu dengan ibtida. Wal khabaru marfu'un bil ibtida'i wal mubtada'i. Dan khobar itu marfu dengan ibtida dan mubtada. Oke. Pendapat ke? Ya, Ya. pendapat ketiga. Keempat. Waqila, pendapat keempat mengatakan tarofa'a bimakna annal khabara rafa'a bil mubtada wa an Rufi'a. mubtada, dan mubtada itu rafa karena khabar. Rufi'a. Oh, rufi'a. Apa? Bimakna annal khabara Rafa'al mubtada. Salah. bimakna annal khabara rafa'al mubtada wa annal mubtada rafa'al khabara. Mafhum tuh? Wa nggih. Oke. Berarti ada berapa kam madhaban fi qaw ar-rafi' mubtada wal khabar? Arba'u madzhab. Jadi saya jelas sedikit aja ya. Yang pertama tuh Sibawaihi, Jumhur, Ibnu Malik. Yang kedua itu kalau tidak keliru nanti pian cek ya. Yang kedua itu rakyunya Ibnu Sarrah. Yang ketiga itu rakyunya Al-Mubarrid. Yang keempat tuh Kufiyun. Ya. Nanti saya share yang anunya. Sudah, mafhum itu ya? Lanjut. Wa arjahu hadhihi al-madzahib wa a'daluha madhhabu Sibawai. Madhab yang paling rajih, yang paling adil adalah madhab Sibawai. Paling adil itu maksudnya Ustaz? Adil itu apa artinya? Adil itu adil itu kada zalim, kebalikan zalim. Nah, kalau zalim apa? Zalim itu aniaya apa artinya? Oh iyalah. Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Sudah ya? Apa tuh? Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, itu secara jadi Khairul Abdillah, semua itu kita harus tahu arti bahasa dulu. Ya. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kemudian lawannya adil. Adil itu berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya mazhab yang paling dekat dengan kebenaran, wa an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kan ayatnya. Jadi yang paling dekat dengan kebenaran, artinya kalau zalim tadi kan melakukan kesalahan tuh, apa yang dekat dengan kebenaran, nah itu ansafuha. Itu adalah mazhabnya Sibawaihi. Terus
Sibawi. Amma hadhil khilafatu fala ta'ilun fiha wala Oh, fala samarun la. Fala wala ta'ilun. apa maksud Arab tailun? Tidak panjang. Enggak, posisi Arabnya tailun. Ala eh, khobar. Kabar apa? Khobar khobar kadang. Khobar Berapa? hadhihi. Khobar Amma hadhihi. hadhil khilafat fala taila. La itu ada nggak pen? La kan ada amal ta'malu amala Oh, inna la itu. La nafiyah haula jinsa. wala fala ta'ila fihi ma. Ta'ila itu apa artinya? Panjang. Ta'ila di sini artinya fala naf'a jadwa. Tidak manfaat. Nah, terus wala Wala samarata mar apa nih? Mar mar la ini beramal apa la nih? inna. Berarti la samarata La samarata marjutun. Itu kah? Minha. marjuwatun. Marjuwatun. Apa mana Wala marjuwah? samarata juwah. Tertahu. Raja yarju. Berharap. Nah, Berarti wala diharapkan. samarat. Hah? Jadi tidak ada hasil yang diharapkan. Ya sudah. Minha min Oh, apa? dari khilaf. Minal khilafat. Sudah selesai ya. Jadi ini membahas tentang pertama makna maknawi, ya kan? Ya, kemudian ihtirazat, kemudian madahib al-aqwal an-nahwiyina fi rafi'il mubtada'i wal khabar, arba'at madahib Arab. Sudah ya? Lanjut. Paham aja kan? Oke. Ya, kita pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Lanjut. Ta'riful khobar. Definisi khobar. Wal juz'ul ladzi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Oke, apa itu? Dia adalah bagian yang yantazimu. Yantazimu itu menyusun. Minhu ma'al mubtada. Minhu Dah. apa? Oh, berarti menyusun jumlatan ini maf'ul bih. Jumlatan Ya. mufidatan. Jadi maksudnya khobar itu adalah bagian yang menyusun jumlah mufidah bersama dengan mubtada. Artinya dengan khabar ini maka mubtada itu menjadi jumlah ismiyah. Gabungan ini wal khabarul ladzi mutimul faidah. Sebentar ya, kita share yang selanjutnya. 200. Terus baca dulu, baca sambil lanjut. Oh, belum keluar ya? Belum. Oke.
Oke, foto. Bisa terlihat? Oke, foto. Al-afu. Istamir qiraat. Misal al-madrasatu La. hadir al-mudarrisu hadirun. Contohnya guru itu hadir. Kalau pengen paham baca cepat aja. Hadir. Hadirun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Hadir khabar marfu' alamat rafa'nya adalah dhammah. At-talibani fahimani. Fahimani khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifu li'annahu musanna. Al-fallahuna mujidduna. Mujidduna khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Mujidduna. Al-muhandisatun Apa mana mahiratun. mujidduna? Rajin, Oke. Dari kata? kerja keras. Dari Jadda kata? yajidu, Oke. Man jadda wajada. wajanda. Yalla. Al-muhandisatu mahiratun. Nah, itu kan Mahiratun kayaknya keliru tuh khabarun. tulisannya. Ya nggak? Ya, Ada hanya kayaknya. nggak di situ? Nggak ada kan? Oh iya. Ya, kayaknya salah kan? Oke. Terus, lanjut. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Wal khabaru yutabiqul mubtada'a fil adad. Khabar itu sesuai dengan mubtada pada jumlah. Al-ifradu wa tasniyatu wal jama'. Fi naw'i pada jenis at-tadzkir wa ta'nis Jadi gini, muzakkar dan muannats. ini kaidah ya, kaidah berarti mubtada itu harus sesuai dengan kabarnya dalam hal adat tuh ada kabarnya tadi. Jumlah. Nah, kuantitas ya, kuantitas itu berarti bentuknya adalah penjelasannya apa? Mufrad, musanna, jamak. Gitu. Kemudian nawa itu apa nawa itu? Jenis. Nah, jenis artinya genrenya. Cowok, cewek, jenis kelaminnya. Terus, mislu? Mislu al-mudarrisu hadirun, al-mudarrisatu hadiratun, al-mudarrisani hadirani, al-mudarrisatani hadiratani, al-mudarrisuna hadiruna, al-mudarrisatu hadiratun. Amma idza kana al-mubtada'u jam'an lima la yaqil. Adapun jika mubtada jamak ghairu aqil, misal al-jibalu, as-sayyaratu, al-asjaru, al-manazilu, jaza an yakuna al-khabaru mufradan muannasan au jam'an muannasan. Maka bagi khobar itu boleh ini paham kan? muannas. Mafhum? Lanjut aja. Mafhum. Mislu as-sayyaratu musri'atun au musri'atun. Al-jibalu aliyatun au aliyatun. Al-manazilu murtafi'atun au murtafi'atun. Nah, disinilah kalau orang banyak pengetahuan informasi, dia akan legowo gitu. Kalau orang, mohon maaf, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Nah, jadi kalau dia ada orang baca as-sayyaratu musri'atu, as-sayyarah, wah, dia langsung salah itu. Nah, jadi makanya kita harus belajar satu ya. Yang kedua, maka kata Ibnu Mubarak, apabila orang itu sudah tidak perlu belajar lagi, merasa tidak perlu belajar lagi, maka dia sudah memulai kebodohannya. Imam Syafi'i, semakin saya belajar, semakin bodoh saya. Nah, yang kedua, kita harus berhusnudzan, berpositif thinking. Misalnya ada orang keliru, belum tentu, bisa jadi karena ilmu kita belum sampai. Sekali berimam Syafi'i saja, kata beliau, ra'yi sahih wa yahtamilul khata. Pendapat saya ini benar, tapi ada kemungkinan salah. Ra'yi ghairi khata wa yahtamilul salah. Pendapat yang lain itu
salah, tapi mungkin masih ada kemungkinan benar. Oke, lanjut. wa yushiru Ibnu Malik ila ta'rif qailan. Ibnu Malik mengisyaratkan definisi khobar, yaitu wal khobaru juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidatun. Khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan faidah. Kallahu barrun, contohnya seperti Allah itu maha baik. Wal ayadi itu tangan-tangan, syahidatun tangan-tangan yang menyaksikan. Summa yushiru Itu ila. apa tuh? Jadi apa tuh wal khabar? Maksudnya ini disebutkan Ibnu Malik pembahasan di atas tadi. Wal khabar, wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Apa definisi tadi kan? Alladzi yanqadhibu minhu ma'al mubtada jumlatan mufidatan itu. Kemudian kallahu barrun. Itu contoh apa? Pada khobar. Mubtada khabar yang sesuai dengan adat, sesuai dengan jins, ya. Kemudian ayat di syahidah itu contoh apa? Pada khobar. Contoh apa? Dalam bentuk jamak muannas dengan khobar yang mufrad muannas. Ya, ya. Ya Allah, tsumma yusyir aqsamihi. Kemudian tentang pembagian mubtada. Terus wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlatun. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah. Mufrad datang dan datang jumlah. Apa maksudnya itu? Mufradan ini istighfar. Jujur Ustaz. Apa? Aksami itu aksam apa? Mufradan ini aksam khobar. Aksam khabar. Barakallahu fiik. Terus ini berarti Ibnu Malik menjelaskan tentang pembagian khabar. Apa pembagian khabar yang pengen ketahui? Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah. Ya'ti apa itu? Datang. Ya'ti apa? Ya'ti khobar kayaknya. Ya'ti khabar mufradan wa ya'ti jumlah. Jadi mufrad berarti khabar itu yang qasimu ila qismain. Ila apa? Mufrad jumlah. Mufrad dan jumlah. Paham kan khabar mufrad, Pian? Iya. Khabar mufrad apa? Khabar yang bukan jumlah. Enak banget, khabar bukan jumlah. Kalau jumlah khabar bukan mufrad gitu ya. Jadi mufrad itu apa artinya? Mufrad itu tersusun dari satu kata saja. Oke, barakallah. Mufrad itu satu kata. Berarti kalau jumlah kabarnya lebih dari satu jumlah satu kata. Oke, lanjut. Hawiyatun. Hawiyah itu truk. Kontainer. Apa? Hawiyah itu apa, jurang lah. Apa artinya? Hawiyah makna allazi Mana hawiyah? Hawiyah itu nama neraka. Narun. Hawiyah. Ada hawiyah, coba mana neraka? Hawiyah ada. Surah apa? Bukan hamiyah? Oh iya. Hawiyah. Ada nggak kata-kata? Hawiyah itu jurang, bujur lah. Bil ha. Cari lo. Hawa yahwi. Ihtawa. Kalau ihtawa yahtawi apa artinya? Berisi. Berarti hawiyatan mengandung. Oh. Oke. Hawiyatan makna allazi siqat lahu. Mengandung makna yang Siqat apa artinya?
Apa artinya? Makna yang siqat lahu, yang saqa yasiqu, yang dibuat kata itu siqat lah, yang disusun, ya, disusun lahu lil Khabar. apa? Terus ya, kalau syair itu memang susah dipahami, Khairul Abdillah. Jadi perlu penjelasan, ya. Ya kan kata-katanya tidak sesuai, urut-urutannya itu kan strukturnya harus menyesuaikan, bukan menyesuaikan kaidah nahwu, tapi lebih pada kesesuaian Irama. wazan, irama, kesesuaian timbangannya, arut dan qafiyahnya. Terus Wa in takun iyyahu makna iktafa, dan jika iyyahu khobar itu maknanya cukup, biha ha kanut terus qillahu hasbi wa kafa. oke. Agak belum ya? Okay. Terus lanjut. Kita lihat penjelasannya di bawah. Ibnu Malik yushiru ila anal khobar qisman. Nah, ini penjelasan tentang bait ini. Terus Malik mengisyaratkan khobar itu dua bagian. Mana katanya wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah. Itu ya'ti jumlah. Oke. Wa sayati, oke, sebentar ya. Ada bukunya kalian? Belum. Oke. Kalam alal mufrad. Oke. Amal jumlah. Jadi untuk mufrad nanti dibicarakan kabar mufrad. Sudah kelihatan belum, Sobat Pian? Belum. Sudah belum? Si loading. Oh, ya. Kalamu alal mufrad. Oke. Mufrad nanti bahas. Berarti sekarang bahas apa nih? Ya Allah. Jumlah. Amma jumlatun faqad takunu hiya zatul mubtada'i fi makna awalan. Adapun jumlah itu salah tuh. Ada. Amal jumlah faqad takunu hiya zatul mubtada fil makna aula. Oh, aula. Karena di sini di mukarrar di surat aula. Apa tuh maksudnya? Adapun jumlah itu kadang-kadang dia itu memiliki mubtada, zata mubtada, dia memiliki mubtada fi makna aula, pada makna yang lebih. Aula tuh apa artinya? Apa arti au? Aula. Oh, belum kira ya, no. Lebih utama. Aula atau tidak. Oke. Adapun jumlah itu kadang-kadang memiliki mubtada atau tidak. Khobar jumlah itu kadang-kadang memiliki mubtada atau tidak. Amal jumlah, khabar jumlah faqad takunu. Takunu apa tuh? Takunu hiya zatul mubtada'i fil makna. Hiya apa hiya tuh kembali kemana di takunu? Jumlah. Nah, faqad takunu jumlah. Kadang jumlah itu hiya zatul mubtada.
Dia adalah zat itu apa artinya? Memiliki. Hmm? Zat zat itu diri. Nah, jadi nafsu. Fakat takunul jumlah nafsul mubtada bil makna. Dia semakna dengan mubtada, sama maknanya. Oh, Artinya antara mubtada jumlah itu sama maknanya atau tidak. Paham lah, Pian? Oke, baca lanjutnya dulu biar lebih fa idza kanatil jumlatul waqi'atu khabaran Oke, sampai situ lil udah. Apabila mubtada'u jumlah yang berposisi sebagai kabar, dia adalah hiyal mubtada mubtada bil bil makna makna. Dia adalah hiyal semakna mubtada dengan apa? mubtada Oke, mubtada dengan mubtada. eh hiyal mubtada'u fil makna lam tahtaj ila rabit. Jika Tidak jumlah itu membutuhkan. berposisi khobar, dia adalah mubtada pada makna yang tidak membutuhkan penghubung. Mafhum nggak? Belum. Belum. Saya dari bacaan pian agak ragu. Jadi dari bacaan aja sebenarnya ketahuan, Rizky. Ya. Fa'idha kana al-jumlatu al-waqi'atu khabaran hiyal mubtada fil makna. Sampai di situ ya. Apabila jumlah ini posisinya sebagai apa? Khobar. Oke, sudah sampai situ khabar. Hiyal mubtada fil makna. Dia apa tuh? Jumlah. Dia jumlah itu adalah nafsul mubtada bil makna. Sama maknanya dengan mubtada. Pemahamannya sama. Maka apa? Fa itu kan syarat ya kan? Lam. Jawabnya apa? Lam tahtaj ila rabitin. Dia tidak membutuhkan penghubung. Ya. Itu satu dulu ya. Karena tadi kan dibahas jumlah nih. Jumlah itu terbagi dua nanti. Ada jumlah yang satu semakna dengan mubtada. Ada jumlah yang kedua berarti aula Padahal semakna. tidak semakna. Tidak semakna. Kalau semakna apa konsekuensinya? Apa yang terjadi? Lam tahtaj ila rabitin. Berarti mafhumnya kalau tidak semakna berarti Pakai robit. pakai robit. Sampai sini dulu ya. Pokoknya itu dulu bayangannya. Contohnya apa? Contohnya coba. Kaqaulika seperti perkataan kau. Nutqillahu hasbi. Nutqi Fa Allah hasbi. nutqi Allahu hasbi. Nutqi mubtada'u awal wal jahadu tsani wa hasbi khabar anil mubtada tsani wal mubtada tsani wa khabaruhu khabar anil mubtada awal. Nutqi itu mubtada, Belum lafzul selesai. jalalah Lanjut mubtada lanjut lanjut. juga. Lanjut, belum selesai. Oh, ini ya. Wastaghna Wastaghna anir rabit. Li'anna qaulaka Allahu hasbi wa makna nutqi kadhi la ilaha illallah. mafhum? Oh, itulah. Nutqi itu jadi kayak ini nih seperti ungkapan tidak langsung, direct. Jadi inbah nutqi ini ada dua. Ada Gitu. titik dua. Ya, Nutqi titik ada dua. Gitu. Allahu nutuk apa? hasbi. Nutku itu apa artinya? Lafzul perkataan. Begini, contohnya begini. Saya lagi bilang gini. Allahu hasbi, Allahu hasbi, Allahu hasbi, Allahu hasbi. Kemudian saya bilang nutqi Allahu hasbi. Itu kata nutqi yang aku lapalkan, pelapalanku Allahu hasbi. Itu samakah dengan Allahu hasbi dengan nutqi samakah kada? Maknanya. Okay. Nah, lanjut.
Sama qauli la ilaha illallah. Saya la ilaha illallah, la ilaha qauli. Ya qauli titik dua la ilaha illallah. Ya barakallah. Lanjut dikit lagi. Wa min amri hadhil mubtadati allati tarbitu fil makna Tartabitu. bi akhbariha tartabitu fil makna bi akhbariha aidan. Dan dari mubtada ini yang terkait Wamin itu di hubungan antara artinya litab'id. Di antara contoh. di antara contoh mubtada ini yang terkait khobarnya secara makna dhamir sya'ni. Tartabitu fil makna. Dhamir sya'ni. Terus Tartabitu fil makna. Oke Abdillah. Salah Abdillah. Pian pelajari selanjutnya itu ya. Yang tadi terkait dengan jumlah. Jadi ada, saya pikir pian cepat ya memahami. Jadi sebenarnya kami ini hanya mendampingi pian ya. Yang iya itu pian belajar. Jadi saran saya nanti saya kirim link ini, link tambahan pembelajaran ini termasuk yang kita rekod pada pertemuan kali ini. Ya, jadi pian bisa mengulang-ulang. Mohon maaf, saya pun belajar untuk sebelum mengajari pian, saya belajar juga. Jadi sama-sama belajar kita. Jadi nanti pian baca sampai selanjutnya, baru nanti pertemuan depan, kalau yang ini belum pian tanyakan, jadi sampai sisa waktu ini, pian coret-coret apa yang pian tanyakan. Ya. Oke. Naktabi bihadzal qadar, nuwasilu insyaallah fi liqa'in akhar. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhammad Sunusi. Syukran Ustaz. Nanti saya kirim rekodnya tasjilnya. Al-Af Muhammad Sunusi. Ana ursil tasjil. Saya akan kirim anunya ya. Rekod pembelajaran hari ini. Ya. Ini saya mungkin belum nggak sekarang langsung ya karena ini pas proses rekod apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.